Jumpa lagi di channel ulasan film-film terbaru dan recommended untuk teman-teman semua. Semoga ulasan kali ini dapat memberikan rekomendasi film yang layak ditonton dan memberikan kepuasan bagi kalian semua. Film ini bercerita di masa kejayaan Kaisar Han, di mana wilayah yang berada di bawah kekuasaannya diharuskan memberikan upeti kepada kerajaannya. Kaisar Han mempunyai seorang putri semata wayang bernama Turandot. Ibunya meninggal waktu melahirkannya, oleh sebab itu Kaisar Han sangat menyayangi dan memanjakannya. Di saat putri Turandot bermain, ia terjatuh oleh sebuah peta yang belum terselesaikan, di mana ada sebuah wilayah bernama Malvia yang belum berhasil Kaisar Han taklukkan. Di sini segera Han memerintahkan untuk segera menaklukkan daerah Malvia dengan harapan pemetaan wilayah dapat terselesaikan. Malvia adalah sebuah kerajaan yang ditakdirkan untuk menjaga 3 buah gelang pusaka. Gelang-gelang tersebut tidak akan berdampak buruk apabila ketiganya tidak disatukan. Malvia adalah sebuah kerajaan yang tentram dan damai. Kerajaan ini diperintah oleh seorang raja dan ratu yang mempunyai seorang putra bernama Kalaf. Ia diasuh oleh seorang guru bela diri bernama Zaoda. Perintah penyerangan Malvia atas perintah Kaisar Han akan segera dilaksanakan, adapun yang ditunjuk sebagai pemimpin pasukan adalah seorang jenderal bernama Boyan. Boyan adalah sosok yang ambisius dan sangat keji dalam memimpin peperangan yang ia laksanakan. Saat tiba di perbatasan Malvia, Boyan segera memerintahkan pasukannya untuk segera menghancurkan kerajaan Malvia, namun ada seorang jenderal memperingatkan bahwa perintah Kaisar Han dalam penguasaan wilayah Malvia disarankan untuk menempuh jalur damai dahulu sebelum melakukan kekerasan. Peringatan ini tidak dihiraukan oleh Boyan. Jenderal ini akhirnya dibunuh oleh Boyan dan ia tetap mengambil jalur kekerasan. Di sini terjadi pertempuran yang hebat antara pasukan Boyan melawan tentara kerajaan Malvia. Di saat kondisi terdesak, sang ratu menyarankan kepada sang raja untuk segera memakai ketiga gelang pusaka yang mereka punyai. Awalnya sang raja tidak menyetujui dikarenakan hal ini akan menyebabkan kutukan dari gelang tersebut apabila ketiganya disatukan. Meskipun dengan disatukannya ketiga gelang tersebut akan menjadikannya mempunyai kekuatan super, namun melihat kondisi pasukannya yang semakin terdesak, akhirnya sang raja menyetujui untuk memakai ketiga gelang tersebut. Yes, you have to live. You are our only hope. You must live. You are our only hope. Setelah memakai ketiga gelang tersebut, sang raja pun menghabisi semua lawan-lawan yang ada di hadapannya, termasuk sang ratu yang berusaha melindungi Kalaf yang disuruhnya melarikan diri tidak luput dari tusukan sang raja yang dalam kondisi kalap. Tusukan pedang sang raja menyebabkan sang ratu akhirnya meninggal. Di saat raja menyadari perbuatannya, ia pun lalu memutuskan untuk bunuh diri. Ketika Boyan memasuki area kerajaan, ditemukanlah sosok mayat raja dan ratu yang telah tewas, yang di sampingnya diketemukan 3 gelang yang menurut Boyan barang ini menarik untuk dibawa sebagai hasil rampasan perang. Tibalah hari di mana Putri Turandot berulang tahun. Kaisar Han merayakan hari jadi sang putri dengan memberikan hadiah yang melimpah. Barang-barang tersebut adalah bermacam-macam upeti dari seluruh pelosok wilayah kekuasaannya. Putri Turandot oleh Kaisar dibebaskan untuk memilih barang yang ia sukai. Di sini sang putri memilih ketiga gelang, hasil rampasan dari kerajaan Malvia.
Setelah memakai ketiga gelang tersebut, di sini mulai terjadi kutukan yang menimpa Putri Turandot. Di mana kutukan tersebut akan hilang apabila ada seorang pria yang mencintai sang putri dengan tulus serta bersedia mengorbankan nyawanya. Setelah insiden yang menimpa kerajaan Malvia, Kalaf yang berhasil diselamatkan oleh gurunya dibawa untuk kembali ke kampung halamannya, di mana untuk menyamarkan identitas Kalaf maka ia pun berganti nama menjadi Mata Biru. Di sini Kalaf diperkenalkan oleh putri gurunya yang bernama Liu Er. Hal ini membuat hubungan Kalaf dengan Liu Er layaknya kakak beradik. Sesaat tiba di rumah gurunya, Kalaf pertama kalinya menyaksikan pesta kembang api yang diselenggarakan oleh pihak kerajaan dalam memperingati hari jadi Putri Turandot. Di sini awal mula Kalaf tertarik untuk mendalami ilmu dalam hal membuat kembang api. Setelah Kalaf dewasa, ia pun sering bepergian bersama Liu Er ke dalam kerajaan untuk menyaksikan para ahli kembang api dalam meracik ramuan kembang api. Hingga suatu ketika pengintaian mereka diketahui oleh para penjaga yang ada di sana. Hal ini menyebabkan Kalaf pun berusaha meloloskan diri dari kejaran penjaga kerajaan. Di sini awal mula pertemuan Kalaf dengan Putri Turandot.大汗不愿意看到你老是一个人。你先出剑供我看看，明天给你个新的，但是你的剑术平平。看来我不但要指点剑法，还要教教点妻女，真不要脸！跟你没关系，关系太深了。你这三色镯，他们是我的人。殿下恕罪。我来，那他也不能来。那是你们的事情。难怪脾气那么大。冷冰。后，我也可以做一个皇家侍卫。你叫什么名字？ Setelah pertemuannya dengan Putri Turandot, di sini Kalaf mulai timbul rasa ketertarikan terhadap sang putri. Kalaf pun memutuskan untuk menjadi pengawal kerajaan, dengan harapan dapat sering bertemu dengan Putri Turandot. Hubungan di antara keduanya berlangsung dengan baik, hingga suatu ketika Putri Turandot mengungkapkan bahwa dirinya telah terkena kutukan yang disebabkan oleh 3 gelang pusaka yang menyebabkan dirinya dapat berubah menjadi sosok yang sangat kejam. Di sini Kalaf mulai iba dengan kondisi Putri Turandot, sehingga ia pun berusaha membantu Putri Turandot untuk melepaskan kutukan yang disebabkan oleh ketiga gelang tersebut. Di sisi lain Boyan yang dibantu oleh penasihat kerajaan, mempunyai ambisi untuk memperdalam ilmunya supaya menjadi sosok yang tidak terkalahkan belum dapat ia wujudkan. 这江山社稷，理应由将军把握才对，自然也就是将军的了。我历代王孙们的特征，他们的心都占。朕刚刚听说罗湖国的王子已经进城了。 Tibalah saat di mana sayembara untuk penyembuhan Putri Turandot kembali diadakan oleh pihak kerajaan. Di mana ada seorang pangeran negeri lampu yang bernama Rama berniat mengikuti sayembara tersebut. Dalam perjalanan menuju istana, Pangeran Rama mendapat halangan yang hampir merenggut nyawanya akibat ulah Liu Er.
Di sini Pangeran Rama diselamatkan oleh Kalaf, sehingga terjalin persahabatan di antara mereka berdua yang berujung antara Kalaf dan Pangeran Rama sepakat untuk menjadi saudara angkat.把匕首拿来。幸亏刘二蓝眼睛，你不像本地人。只知道，很小的时候，师傅带着我来到，接了，你都会成为图兰朵公主的陪嫁。简明人都可以亲眼目睹你们公主的芳容，你是不是爱上她了？可惜，我和她天差地别。 Pertemuan yang terjadi antara Pangeran Rama dengan Putri Turandot terungkap bahwa kedatangannya tidaklah semata-mata ingin mengikuti sayembara, namun ia mempunyai motif lain di mana ia akan mencoba membunuh sang putri demi balas dendam atas kematian adiknya yang tahun lalu terbunuh dalam mengikuti sayembara yang diadakan oleh pihak kerajaan tahun lalu. Namun upaya ini gagal dilakukan oleh Pangeran Rama, sehingga akhirnya ia ditangkap dan akan segera dieksekusi. Kejadian ini membuat Kalaf yang menyaksikan sang pangeran akan dieksekusi segera bertindak untuk kembali menyelamatkan nyawa sang pangeran. Hal ini membuat Kalaf mesti menggantikan posisi sang pangeran dengan menjawab 3 teka-teki yang akan diajukan oleh Putri Turandot. Apabila Kalaf tidak dapat menjawab, maka ia yang akan dihukum mati. Kalaf pun bersedia dan menyetujui semua syarat yang diberikan kepadanya. 我去跟父寒说。不，我不想看到你变。世间万物是什么？ 时间到了，谜底答谜失败。蓝眼睛吗？ Teka-teki pertama yang diajukan oleh sang putri berhasil ia lewati meskipun dengan perjuangan yang sangat berat dalam mencari jawabannya. Ah. 等咱这大英雄，终于有了回报。这个人，您说了算。师傅，我不想看见你明天掉脑袋。我要救他，就算是死，我也要去。 Tibalah saat di mana Kalaf mesti mencari jawaban teka-teki yang kedua. Di sini siksaan dan rintangan yang dilakukan oleh Boyan bersama anak buahnya yang berusaha menggagalkan Kalaf dalam menjawab pertanyaan tersebut sangat seru dan syarat akan intrik yang patut untuk disimak. 是祭天，这第二招是祭的，是仙师，一定是仙师。 今日雷雨，烟火报喜，也许出了差。你回来，师兄，等你很久了。放他！放开他！你错了。 他答对了。我真名叫卡拉夫，对吗？那个国家的国王和王后，对吗？好了，是。
Setelah Khalaf kembali berhasil menemukan jawaban teka-teki yang kedua, ia akhirnya menemukan jati dirinya di mana saat Khalaf menemukan jawaban dari teka-teki tersebut terbayang semua kejadian yang menimpa anggota keluarganya. Khalaf pun akhirnya memutuskan untuk mengakhiri semua ini dengan berusaha kabur dan tidak menyelesaikan jawaban dari teka-teki ketiga. Namun saat di pelariannya, lagi-lagi Khalaf mendapatkan rintangan dari para anak buah Boyan yang berusaha membunuhnya. Di sini Khalaf diselamatkan oleh Putri Turandot. Hal ini dilakukan oleh sang putri dengan harapan Khalaf memberikan jawaban atas teka-teki ketiga yang akan membebaskan dirinya dari semua kutukan yang telah ia alami selama ini. Lanset的小花，勿忘我。不让颠荡，心竟然长在了右边，所以他只。 Setelah Putri Turandot terbebas dari kutukannya, Khalaf pun direstui oleh Kaisar Han untuk menikahi putrinya, namun Khalaf kembali mengajukan syarat yaitu sang putri mesti dapat menebak nama aslinya. Apabila syarat ini tidak bisa dilakukan maka pernikahannya akan dibatalkan. 我答应你。 你食言了。回始作罢。将融为一体，他们会拥有这个世上。 Di sisi lain Boyan akhirnya berhasil mengumpulkan pecahan dari ketiga gelang sang putri, di mana gelang-gelang tersebut dapat menunjang keberhasilannya dalam mempelajari ilmu yang dapat membuat dirinya menjadi sosok yang tidak terkalahkan. Ambisi Boyan akhirnya terwujud berkat pecahan gelang tersebut, namun untuk menutupi semua pencapaiannya, ia pun berusaha membunuh sang pendeta yang selama ini telah membantunya. Dengan berbekal ilmu yang ia miliki, Boyan akhirnya kembali menghampiri Zauda yang merupakan kakak seperguruannya untuk mengajaknya bertarung dengannya, sedangkan Khalaf yang mengajukan syarat kepada sang putri mengakibatkan diterbitkan perintah oleh Kaisar Han untuk mengadakan sayembara barang siapa yang dapat mengetahui nama asli dari Khalaf, maka akan diberikan imbalan yang besar. 我救了他，我不信他会对我恩将仇报。你真的爱那个公主吗？ 我喜欢看你笑。你的心思我也都知道。柳儿，什么事情？我想。 Singkat cerita sasaran Boyan tertuju pada Khalaf, di mana ilmu yang telah ia miliki hanya dapat dikalahkan oleh pemilik awal dari ketiga gelang tersebut. Di sini lagi-lagi Khalaf diselamatkan oleh kehadiran Putri Turandot yang bersedia memenuhi segala syarat yang diajukan oleh Boyan asalkan Boyan mau melepaskan Khalaf. Keadaan ini akhirnya disetujui oleh Boyan, namun dengan tetap akan mengungkap jati diri Khalaf di hadapan Kaisar Han. Hal ini dimaksudkan Boyan agar Kaisar Han dapat membatalkan pertunangan Khalaf dengan Putri Turandot. Keadaan ini telah diantisipasi oleh Putri Turandot dengan menghadirkan sang pendeta kerajaan, di mana sang pendeta yang berhasil selamat dari percobaan pembunuhan mengungkap semua kejadian dari mulai penyerangan keji yang telah Boyan lakukan terhadap kerajaan Malvia hingga ambisinya untuk merebut tahta kerajaan. 全是伯言，肆意妄为。大胆伯言，你要谋。 Keadaan ini membuat Boyan tidak dapat mengelak lagi. Di sini Boyan segera memerintahkan pasukan yang telah ia persiapkan untuk menghancurkan serta mengambil alih tahta kerajaan yang selama ini memang menjadi ambisinya. Di sini terjadi pertarungan yang seru untuk disimak. 我会做更好看的烟雾。他们混牛了！什么混蛋！ 你老了。傅寒。
Di akhir cerita setelah Boyan pun berhasil dikalahkan, namun kejadian ini berakibat terhadap Putri Turandot yang tewas akibat pukulan yang dilakukan oleh Boyan. Sebelum kematiannya sang putri berpesan pada Kalaf bahwa ia sudah menyiapkan sebuah jubah di mana di dalamnya telah ia tulis semua rahasia kembang api yang memang selama ini menjadi impian Kalaf untuk menjadi seorang yang mahir membuat kembang api. Demikian alur cerita film persembahan kami kali ini, semoga berkenan di hati kalian semua. Terus dukung channel ini, jangan lupa like, komen, share, subscribe serta nyalakan loncengnya. Terima kasih, ciao.